Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Amati. Saya dari UPBJJ-nya Kota Bogor. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan implementasi praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya sudah bikin projectnya. Oke, dan berikut indeksnya. Proyek ini memiliki struktur yang rapi dan terorganisir untuk memisahkan logika, tampilan, dan aset sehingga mudah untuk dikembangkan dan pelihara. Struktur untuk folder utamanya bisa dilihat di sebelah kiri ini. Kita memiliki CSS, style untuk stylenya, style untuk tampilannya. Terus ada index HTML, stock HTML, dan track HTML. Dan di dalam JS-nya juga ada data manager, stock app.js, dan tracking app.js. Di index HTML, stock HTML, dan tracking HTML ini struktur penamaan file JS, saya pisahkan data global dari logika aplikasi spesifik halaman, yaitu dan data bahan ajar JS. Data bahan ajar JS ini menyimpan data source seperti daftar UPBJJ-nya. Ini daftar UPBJJ-nya Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Terus juga ada kategori, terus ada ekspedisinya, ekspedisi bagian di atas ini. Ini ada bagian ekspedisinya, dan juga stok awalnya. Dan stok awalnya itu di stok app.js. Ini stok app.js ini untuk halaman stoknya. Nah, ini tracking HTML. Juga ini digunakan untuk mengisi pilihan ekspedisi dan paketnya. Ini ekspedisi. Nah, ini ekspedisi dan paket. Dan baris tabel daftar DO terkirim. Terkirim juga, DO terkirim. Oke. Data binding vModel digunakan pada elemen formulir untuk mencapai tujuan, yaitu vModel. Ini vModelnya, name, nama, terus data ekspedisi. Untuk di stok HTML vModel ini dia ada vModel filter untuk filter UPBJJ-nya, dan filter untuk kategorinya, dan stok filter secara otomatis. Ini stok filter secara otomatis. Ada pilihannya stoknya. Ini di mana stok filter ini secara otomatis memperbarui data VUI ketika pengguna memilih filter, yang kemudian memicu compute property untuk menyaring tabel. Ini ada di stok app.js compute.
untuk tabelnya. Fill property untuk menyaring tabel. Dan kemudian di tracking HTML, dan kemudian di tracking HTML, vModel digunakan pada semua elemen input formulir name nama, dan ekspedisi paket dan tanggal kirim. Ini udah. Terus untuk menampilkan data nanti di kolom catatan pada tabel stok ya. Pada tabel stok ini dan tabel stok ini yang memungkinkan data mengandung tag HTML. Terus penggunaan kondisi if atau else atau vshow. Itu fungsi kondisional digunakan untuk menampilkan konten atau gaya berdasarkan kondisi data. Saya menerapkan conditional rendering tidak hanya pada elemen tetapi pada CSS kelas juga untuk memberikan highlight visual di stok HTML. Ini CSS status kelas warna, kemudian aman warna hijau, menipis itu agak oranye, dan kosong itu warna merah. Ini lebih efektif daripada menggunakan if untuk menyembunyikan seluruh baris, karena yang perlu diubah hanyalah warna status, bukan seluruh elemen ya. Terus penggunaan properti compute atau saya menggunakan compute properties untuk operasi pemrosesan untuk interaksi dan fungsinya dipicu. Ini compute property tadi sudah di apa ya, compute ini ada di bagian stock. Compute property filter stock juga ada di filtered ini digunakan di stok app.js. Nah, untuk filter stok compute-nya, dan lalu compute property di filter stok digunakan di stok app.js untuk secara otomatis menghitung dan mengembalikan daftar stok. Yang sudah disaring berdasarkan UPBJJ. Ini filter UPBJJ, kategori dan ini filter UPBJJ, filter kategori, dan ini untuk yang rendah atau kosong. Computed ini lebih tepat nih, karena hasil saringan perlu diperbarui secara reaktif setiap kali salah satu data filter berubah, tanpa perlu memanggil fungsi secara manual ya. Sedangkan metodenya yang get status dan tambah do, get status dan tambah do, ini get status, metodenya get status dan tambah do, status dan tambah do di bagian tracking. Item metode yang menerima argumen data item stock dan mengembalikan teks atau kelas CSS yang sesuai. Sedangkan tambah do ini itu yang ada di tracking app.js ini menangani logika bisnis, membuat nomor do otomatis menambahkan data ke list dan mereset formulir. Sedangkan untuk watcher-nya itu saya mengimplementasikan 2 watcher, yaitu untuk memantau perubahan data tertentu dan menjalankan operasi yang lebih kompleks, di mana watcher pertama memantau filter UP
PBJJ di stok PBJS ini filter kategori PBJS uji tujuannya untuk memastikan filter kategori di reset ke semua setiap kali UT daerah filter PBJ berubah, mencegah pengguna terpaku pada kategori yang mungkin tidak ada di UT daerah yang baru dipilih. Dan sedangkan untuk voucher kedua itu di bagian tracking, di sininya ya, ini untuk hover tujuannya berganti warna, dan ini ada untuk hovernya ya, tombolnya ini ada berubah warnanya jadi lebih bercahaya. Dan juga di sini saya membuat menu lagi di bawah untuk support speed dan download. Di sini saya sudah bikin juga, sudah saya masukkan juga link untuk ke situs saya support dan dipencet. Nah, ini dia bisa, harus dipencet lebih kuat lagi ya. Dan juga saya telah bikin ini tombol kembali ke menu utama. Di sini juga tombol kembali ke menu utama. Ini ya untuk yang filternya. Kita lihat dari menu Jakarta akan terfilter untuk daerah Jakarta. Untuk MK wajib, ini sudah MK wajib juga. Untuk yang filter stoknya ini yang masih kurang lebih dari stok ini statusnya menipis, kalau stok nolnya tidak ada. Oke, kita coba ini datanya saya dapat dari sebelumnya dari data bahan ajar. Bisa dilihat ada kita coba untuk bagian tracking DO kita coba inputin name misal namanya gini dan nama, oke. Ekspedisi kita bikin 1-2 hari, bahan ajar IPA, untuk tanggalnya tanggal sekarang 3/25 tambah DO. Berikut muncul nomor DO nya, dimana nomor DO 001, name-nya, nama, express paket, dan harganya sudah terbaca otomatis. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.